Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada hari ini kita masuk materi berikutnya, materi asbabun nuzul. Ini materi terakhir. Kita akan bahas. Kita akan mulai dari beberapa slide pertama. Ilmu asbabun nuzul pengertiannya ialah mana nazalat ayati awil ayat mutahaddatsa anhu au mubayyinah li hukmihi ayyami wuqu'ihi. Apa-apa yang turun, satu ayat atau beberapa ayat yang menceritakan atau menjelaskan hukum-hukumnya pada hari-hari selanjutnya. Maksudnya ialah peristiwa ini yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW atau pertanyaan-pertanyaan yang juga kepada beliau, lalu turun ayat tersebut dari Allah SWT dan menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Jadi itu peristiwa asbabun nuzul. Secara gampangnya adalah asbab itu sebab, nuzul itu turun. Ini pengertian diambil secara istilah. Asbab itu sebab, nuzul turun. Jadi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi apa penyebabnya? Ialah bisa jadi menjelaskan hukum, bisa jadi menjelaskan peristiwa. Bahkan ada beberapa kisah-kisah nyata tentang Adam, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim. Itu kan tidak ada peristiwa pada zaman Nabi Muhammad. Maka kisah-kisah tersebut diceritakan kembali oleh Allah dari Al-Quran. Jadi kalau Anda baca Al-Quran itu hampir 70% itu tentang kisah-kisah Nabi, untuk mengambil ibrah pelajaran dalam. Nah itu asbab nuzulnya ada. Atau menjelaskan hukum sebuah ayat, sebuah peristiwa, seperti itu. Nanti saya berikan contohnya. Oke, saya lanjut. Asbab nuzul dalam Al-Quran, ini saya ambil contoh aja. Dari segi asbab nuzul saya ambil contoh ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang beriman. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa pertikaian antara suku Aus dan suku Kharaj karena hasutan para Yahudi sampai-sampai mereka mengangkat senjata. Jadi ayat ini berkenaan dengan peristiwa hasutan oleh orang-orang Yahudi kepada suku Aus dan suku Kharaj sehingga mereka berkelahi, sehingga ayat ini turun untuk mendamaikan, untuk menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut. Nah ini contoh kasus ya. Masih banyak yang lain lagi. Contoh yang lain misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Kafirun terbalik-balik, sehingga turunlah ayat ini untuk menegur sahabat tersebut ya. Ini contoh kasus bagaimana peristiwa tersebut melarang untuk orang minum khamar. Ini kalau dilihat dari urutannya, ini pelarangan khamar yang kedua, di mana khamar tidak boleh didekati dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mau sholat. Sehingga kalau Anda mau mendekati sholat, maka janganlah kau mabuk, sehingga tidak terbalik-balik bacaanmu ketika baca Al-Kafirun atau baca surat lain, seperti itu. Maka oleh karena itu sebagai bentuk hukum
Maka ini menggunakan hukum bahwa janganlah mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga ini membuat Anda tidak baik dalam membaca Al-Quran, bahkan dalam sholat, seperti itu. Jadi dua kasus ini sudah menggambarkan betapa pentingnya asbabun nuzul itu sendiri. Jadi asbabun nuzul itu merupakan gambaran untuk kita semua bagaimana kita mendekati atau memahami sebuah ayat. Oke. Ini juga yang lain. Menjadikan makam Ibrahim sebagai kiblat. Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini peristiwa di mana makam Ibrahim dijadikan tempat sholat sebelum Ka'bah itu. Jadi inilah asal uasalnya orang sholat dua kiblat, karena ada perintah dari Al-Baqarah 125, jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, seperti itu. Oke. Atau yang lain misalnya, yas'alunaka zil qur'anain qul sa'altu alaikum minhu dzakaran. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Kita ketahui bahwa Zulkarnain itu ialah raja yang mampu menaklukkan dari negeri barat dan negeri timur. Jadi diminta ceritakan kepada Muhammad, dan alhamdulillah Nabi Muhammad dibantu oleh Allah tentang kisah Zulkarnain. Atau misalnya ini, wa yas'alunaka 'anir ruh qul lirruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu merupakan urusan Tuhan. Dan aku sangat sedikit memberikan ilmu kepada kalian. Jadi ketika itu Rasulullah itu pernah ditanya orang-orang Yahudi terkait masalah ruh. Orang-orang Yahudi sudah mengetahui bahwasanya jika sekiranya Rasulullah akan menjawab tentang ruh, maka dia kategori nabi palsu. Tetapi Rasulullah tidak menjawabnya. Rasulullah dibimbing oleh Allah dan mengatakan bahwasanya ruh itu merupakan urusan Tuhan. Seandainya Nabi Muhammad mengatakan ruh itu apa, tentang apa, jawaban apa, maka pasti ahli kitab orang-orang Yahudi itu mengatakan pasti Muhammad orang nabi palsu, karena mereka sudah tahu jawabannya di kitabnya mereka sendiri. Seperti itu. Oke, kita sambung lagi. Apa fungsi mengetahui asbabun nuzul? Fungsinya adalah untuk mengetahui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin maka akan bertambah keimanannya, ya. Ini yang penting ya. Jika Anda mukmin maka akan bertambah keimanannya. Jadi kalau Anda mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, itu menggambarkan bahwa Anda itu tahu peristiwanya tersebut, sehingga Anda punya keimanan bertambah. Anda tahu, tapi dengan landasan bahwasanya Anda itu harus beriman dulu, baru Anda mengetahui asbabun nuzul seperti apa. Membantu memahami ayat yang bersangkutan dengan mengenyahkan problem berkaitan dengannya. Bahkan Al-Wahidi mengatakan tidak mungkin mengetahui tafsir tanpa mengetahui asbabun nuzul. Sama seperti tadi tentang peristiwa tentang khamar. Janganlah dekati sholat dan kamu ke dalam mabuk. Kalau kita pahami secara letterlek, ayat tersebut hanya berkhusus pada orang-orang sholat. Ketika orang mau sholat maka tidak boleh mabuk. Berarti kalau kita jauh dari sholat, misalnya antara subuh sama zuhur kan jauh jaraknya, berarti kita boleh mabuk. Tidak seperti itu. Itu berhubungan lain. Itu peristiwa
ada namanya nasi mansukh, hapus dan dihapus. Jadi kita mengetahui bahwa sebab nuzul ayat tentang khamar itu hanya peristiwa tentang bahwa tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Bukan berarti kita boleh kita minum khamar jika waktu sholat masih panjang. Itu salah besar. Itulah fungsi sebab nuzul. Itu ayat hanya berfungsi untuk menegur orang tersebut, tetapi secara umum khamar itu haram. Seperti itu. Karena ada ayat menjelaskan innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Seperti itu. Oke. Berikutnya contoh tafsir yang berkaitan dengan sebab nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqi wal maghrib fa innama tawallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah kamu wajah kiblat Allah. Sungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita menjelaskan ayat ini, maka kita harus mengetahui, oh ini asal muasalnya bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad bingung ketika berada di laut. Mereka bingung tentang di mana kita menghadap kiblat. Kita nggak ada kompas, nggak ada apa. Maka ayat ini berfungsi untuk menjelaskan, oh ini boleh kita menghadap di mana saja. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika para sahabat bingung arah kiblat. Karena alat kiblat itu sudah diketahui dia ke Ka'bah. Jadi inilah fungsi sebab nuzul. Jadi untuk mengetahui peristiwa tersebut. Jadi kalau kita pakai ini, kalau kita pakai untuk sekarang, kita salah besar. Mengapa demikian? Karena sudah jelas, sudah ada penentuan arah kiblat seperti apa. Oke, sama lagi. Jadi ini berhubungan dengan kita tidak boleh menggunakan ayat itu sembarangan. Kita harus mengetahui penyebab turunnya. Jadi penyebab turunnya itu sehingga kita bisa menentukan hukumnya. Oh, ayat ini banyak berfungsi untuk ketika para sahabat bingung untuk menjelaskan di mana arah kiblat, seperti itu. Jadi seperti itu fungsi sebab nuzul yang lain. Contoh yang lain lagi. Dalam kasus penafsiran Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dalam memahami ayat ini, Urwah bin Zubair bingung memahami ayat ini karena seolah-olah menafikan dosa, padahal penafian itu sejalan dengan kefarduan pekerjaan tersebut. Artinya sungguhnya Safa Marwah itu berbagian dari syiar Allah, maka orang siapa yang beribadah haji dan berumrah, maka tidak dosa baginya mengerjakan sesuai dengan umrahnya. Jadi ini asus terkait masalah ini ada penjelasannya. Penjelasannya bahwasanya Urwah tidak paham tentang memahami ayat ini. Seolah-olah kita berumrah maka akan terhapus dosa kita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Oke, jadi penjelasan terkait masalah ini, Urwah bin Zubair bingung memahami tersebut, tapi sebenarnya dijelaskan oleh Aisyah. Aisyah telah menjelaskan bahwasanya peristiwa ini karena pada masa dahulu Ka'bah itu dijadikan tempat untuk para tempat berhala-berhala. Tempat berhala-berhala. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana ini kalau kita keliling-keliling Ka'bah seolah-olah kita menyembah lagi berhala kita yang dulu.
Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka yang sa'i dan keduanya, artinya bertawaf paling kecil. Kenapa demikian? Karena orang-orang dahulu itu dulu sebelum Islam mereka menyembah berhala, dan itu ditaruh di pinggir Ka'bah dan sa'i juga. Jadi mereka menyangka takutnya ada dosa bagi mereka karena mereka seolah masih menyembah berhala, seperti itu. Jadi ayat itu turun untuk menjelaskan bahwa janganlah khawatir, janganlah pusing, sesungguhnya mereka tidak dosa baginya, yang mengatakan tentang mengadakan sa'i, seperti itu. Jadi itu pemahamannya terkait masalah itu. Kemudian berikutnya lagi, nol dengan berlakunya hasyar, pembatasan dari ungkapan. Ini masuk kepada bagian dari fungsi sebab nuzul. Ini fungsi sebab nuzul. Fungsi sebab nuzul ialah yang ketiga ialah nolak dengan berlakunya hasyar atau pembatasan dari ungkapan secara literal. Apa itu hasyar? Pembatasan. Misalnya begini, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yat'umuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bihi faman ittura ghairu bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tidaklah peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai, darah, dan mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, binatang yang tanpa selain nama Allah. Jadi ini memberikan gambaran terkait hukum apa saja yang dijelaskan dalam sebuah ayat tersebut. Ini pembatasan. Oke, sambung lagi. Tempat mentaksis hukum sebagai sebab nuzul ayat, sebagaimana kisah Aus dan Mi'aus dalam menyisir istrinya. Jadi ketika itu ada peristiwa tentang seorang istri yang disamakan oleh ibunya. Seperti itu. Al-Mujadalah, yang qad sami'a Allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, yang itu coba Anda baca sendiri. Al-Mujadilah ayat 1 dan 3 tentang kisah Aus yang mengziar istrinya, artinya dia menyamakan istrinya dengan ibunya sehingga dihukum cambuk. Kemudian memudahkan hafalan, dengan mengetahui sebuah nuzul maka akan lebih mudah jika terdapat Al-Quran yang ingin dihafal, seperti itu. Oke, yang terakhir, cara mengetahui sebuah nuzul. Tidak ada cara mengetahui sebuah nuzul kecuali tanpa riwayat. Jadi ada riwayat dulu tentang kisahnya, ada biasanya kalimatnya begini, ada redaksinya sebuah nuzul ayat ini, atau Rasulullah mengatakan seperti begini, atau sahabat berkata begini begitu. Nah, itu biasanya begitu redaksinya untuk mengetahui sebuah nuzul. Ungkapan mutmainnah dalam riwayat ini, ya redaksi nuzul itu belum jelas. Artinya ada yang mengatakan semua ada sebuah nuzul, ada yang mengatakan tidak semua ada sebuah nuzul, seperti itu. Apa urgensinya? Untuk menafsirkan, kemudian seseorang tidak mencapai pengertian yang baik jika. Jadi kita kalau tidak mengetahui sebuah nuzul maka kita tidak mau mencapai konteks ayat tersebut, atau tidak memahami konteks ayat tersebut seperti apa. Kemudian juga ingin menerapkan ayat tersebut pada kasus tersebut, kesempatan berbeda pulang jadinya kekeliruan akan. Nah, jadi kita bisa menghilangkan kekeliruan
jika sekiranya kita mengulas sebab nuzul. Jangan sampai konsep salah memahami ayat, sehingga kita perlu, itulah fungsi sebab nuzul seperti itu. Itulah fungsinya. Jadi demikianlah yang saya bisa jelaskan tentang sebab nuzul. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.